masih bersama Diana Jasmine tentunya. Kali ini Diana mau bahas tentang orang ketiga nih guys. Perselingkuhan. Selingkuh. Diselingkuhin. Alasannya selingkuh. Alasannya jadi korban. Aduh, selingkuh nih. Ini tuh musuh terbesarnya perempuan nih guys. Selingkuh itu adalah musuh terbesarnya perempuan. Catet. Kenapa Diana bilang seperti ini? Karena kalau perempuan sudah merasa diselingkuhi sama pasangannya, dia akan benar-benar ngerasa kayak udah disakitin, dikecewain, kepercayaannya dihancurin, udah dibikin patah, pecah, berkeping-keping. Itu yang dirasakan seorang perempuan yang sudah diselingkuhi nih guys. Nah, dan gak jauh, gak bukan, selingkuh ini bisa dilakuin sama perempuan maupun laki-laki. Apalagi terlebih laki-laki itu sudah sering banget disebut sama perempuan itu adalah laki-laki selingkuh ulung, perselingkuh ulung. Jadi laki-laki tuh di mata orang-orang tuh udah perselingkuh ulung. Karena banyaknya emang terjadi pada laki-laki gitu loh. Laki-laki yang nyelingkuhin si perempuan, nyelingkuhin si pasangan. Jarang banget dia denger yang namanya perempuan yang selingkuh sama pasangannya. Ataupun sebaliknya mungkin, tapi ini dari yang Diana tahu dan Diana dengar ya guys. Nah, selingkuh, apa sih manfaatnya selingkuh? Kalian bisa punya cadangan saat pasangan kalian lagi jauh, atau saat pasangan kalian lagi berantem, ya, atau kalian lagi berantem sama pasangan kalian, terus kalian selingkuh, kalian jadi punya teman lagi gitu yang nemenin kalian atau kayak gimana. Itu yang jadi selingkuhannya juga gue bingung sih, kenapa mau aja, atau emang karena suka, udah karena cinta, atau kayak gimana. Nah, alasannya selingkuh itu apa? Karena dia melihat seseorang yang lebih cantik, yang lebih menarik, yang lebih mempesona, yang lebih aduhai, ya, yang lebih membuat dia nyaman. Perempuan juga kalau misalkan udah nggak nyaman sama pasangannya, dia pasti ngerasa kayak dilema gitu loh, kayak dilema. Nah, kalau udah perempuan merasakan hal seperti itu nih guys, biasanya dia tuh akan lama-lama dia akan ngerasa kayak bodoh amat gitu sama pasangan dia. Ya, jadi kalau misalkan si perempuan ini nih ngerasa tuh dia udah nyaman, tiba-tiba dateng cowok yang entah itu dia PHP atau tulus, terus tiba-tiba memberikan kenyamanan pada si perempuan tersebut, jangan disalahkan. Si perempuan itu kecantol sama si laki-laki baru, orang ketiga. Itu sih sebenarnya ya guys, selingkuh itu kita harus introspeksi diri satu sama lain nih guys. Diana bukannya sok tahu ya guys. Memang karena Diana jujur aja, Diana pernah selingkuh, pernah ngeduain orang. Cuma Diana nggak ahli dalam itu, Diana nggak lihai. Diana ketahuan sama cowok Diana yang pertama karena Diana punya pacar lagi, dan bodohnya juga Diana karena saking mungkin apa ya, kayak norak juga sih ya, Diana tuh bisa dapat lagi cowok kedua karena Diana nggak pernah selingkuh, terus tiba-tiba Diana selingkuh dan Diana sampai lupa kalau Diana tuh udah masih punya pacar. Diana nulis namanya itu di tangan Diana, ya masih alay lah ya. Diana tulis tuh namanya di tangan Diana, dia ngeliat tuh siapa nih, inisial siapa nih, kayaknya bukan nama aku, kayak gitu lah. Udahlah, drama lah itu. Nah, akhirnya tuh Diana putus. Ya nggak langsung putus sih, sempet cekcok terus ya bilangnya sih mau mutusin, tapi ya ujung-ujungnya Diana juga yang mutusin sih, karena Diana ngerasa ya udah Diana yang salah, nggak bisa mempertahankan dua-duanya juga, buat apa. Yang satu juga udah tahu Diana punya cowok pertama, yang cowok pertama juga tahu Diana punya cowok kedua. Dan bodohnya cowok pertama itu ngebajak akun sosial media Diana tuh. Biasalah, seperti itulah. Dia tulis, dia kangen apa, ya dibaca sama yang kedua, ribut deh. Udah, akhirnya putus semua. Lebih baik kayak gitu sih ya. Untung belum nikah. Kalau nikah, cerai kan ribet, iya kan? Nah, guys,
Jadi jangan sampai tuh kita tuh harus saling introspeksi. Kenapa Diana bilang saling introspeksi? Karena kalau misalnya emang pasangan kita tuh udah nggak nyaman, tapi padahal kita tuh udah baik banget ngasih yang terbaik, udah buat dia nyaman, tapi kalau emang dia udah tabiatnya tukang selingkuh, emang mau dimainin lagi, mau diapain lagi? Orang yang udah belok dibuat lurus itu susah banget, dan caranya tuh nggak instan, harus bertahap dan banyak banget tahapan-tahapan yang harus dia jalani. Tapi kalau emang udah nggak bisa dasarnya, ya tetap aja dia masih nyeleweng lagi. Nah, Diana nih punya cerita nyata, Diana nggak bohong, nggak hoax. Ini kejadian sama Diana sendiri nih guys. Jadi waktu itu Diana punya cowok, udah lumayan lama berhubungan sama Diana, dan dia itu di belakang Diana tuh nyeleweng guys. Dia chatan sama cewek di bawah umur Diana sih ya, lebih muda. Dan yang paling Diana kecewain lagi, cewek itu tuh muslim banget, dia berhijab, dia tahu agama, tapi dia bisa-bisanya selingkuh sama pacar Diana, kirim foto, pap, bla bla bla, nggak tahu apalagi tuh. Diana sumpah murka banget saat itu ya guys. Diana itu murka banget, udah nggak ngerti lagi harus ngomong kayak gimana. Mungkin dia pikir dia bisa menjalankan aksi perselingkuhannya itu dengan cara lancar ya, tapi ternyata salah. Diana dengan mudahnya aja tahu, dan saat ditegur ya banyak lah. Kalau laki-laki udah ditegur pasti banyak banget alasannya. Aku cuma ini kok, aku cuma manfaatin dia kok, duitnya inilah itulah, bla 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 bla. Kan ujung-ujungnya apa? Kasihan si perempuannya juga kan, menjadi korban si laki-laki yang mau menang sendiri, yang egois gitu loh. Jadi si perempuan ini dijelek-jelekin lah, tapi si Diana bisa menilai sih ya guys. Diana bisa menilai gimana emang, kalau emang si perempuannya juga salah, atau si laki-laki juga salah, atau emang si laki-lakinya emang udah jalang banget, udah tukang selingkuh, nggak bisa banget, udah dibilang, udah di-warning, jangan begini, jangan begitu, tapi masih aja begitu. Kurangnya apa gitu loh ya kan? Gunanya pasangan itu saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bukan so bijak sih ya, tahu sih gue jomblo ya, bukan so bijak, cuman ini pelajaran dari pengalaman nih guys, yang udah pernah selingkuh dan diselingkuhin, atau yang udah jadi simpenannya mungkin ya gitu guys. Nah, yang jadi simpenannya itu, yang jadi selingkuhannya itu sebenarnya juga nggak salah sih ya. Hati orang itu nggak ada yang tahu, kita nggak bisa nebak gitu, kita nggak bisa ngatur hati kita tuh harus jatuh cinta sama orang yang kayak apa. Kadang kita udah jatuh cinta tapi kita ditipu, katanya dia belum punya siapa-siapa, belum punya keluarga, belum punya pacar, atau gimana gitu ya kan. Nggak taunya udah punya istri, nggak taunya udah punya pacar, udah punya tunangan, udah mau nikah. Iya nggak salah, yang naruh hati tuh nggak salah, yang salah itu juga yang ngasih harapan palsu, yang ngebuka pintunya buat orang lain tuh masuk, tau gak sih? Jadi sebenarnya guys, kita tuh harus menjaga hubungan kita juga satu sama lain, sama pasangan kita. Jangan sampai orang masuk ke dalam hubungan kita, apalagi sampai pasangan kita itu membuka pintu lebar-lebar untuk seseorang masuk ke dalamnya. Aduh, nih kejadian nyata lagi nih guys. Ini kocak banget nih guys ya. Ada orang ketahuan selingkuh, terus si perempuannya tuh dijelek-jelekin, dibilang dia yang ngemis, minta-minta ketemu, dia bilang dia berharap hidup, dia apalah, pokoknya auto tuh si cewek udah jadi jelek banget lah di mata perempuan itu. Dan si cowok itu juga kurang ajar banget sih menurut Diana. Bisa ya, ada gak sih orang kalau sayang kayak gitu? Banget ya sih. Ya ampun, jauh-jauh deh, ya ampun. Semoga kita dijauhin dengan hal kayak gitu. Intinya sih prinsip kita ya, kalau kita emang udah sering banget disakitin, ya udahlah, buat apa sih gitu. Tapi kalau emang ada salah satu hal gitu loh yang membuat kita bertahan, yang untuk dipertahankan atau apa, itu kita harus
Ya itu beda lagi lah ya, beda urusan kayak gitu. Ini sumpah Diana tuh sumuk banget deh. Di sini lagi hujan terus sumuk banget bahas orang ketiga, jadi panas gitu hawanya. Nah gitu aja guys. Buat kalian yang sekarang atau pernah melakukan perselingkuhan, adanya orang ketiga di hubungan kalian, cepet-cepet deh kalian cut atau kalian beresin. Harus kayak gimana baiknya, pikirin jalannya kayak gimananya. Kita saling introspeksi sih dan cari yang terbaik sih guys. Jadi kayak Mario Teguh ya. Lama-lama dia kok jadi kayak Mario Teguh. Ya pokoknya gitu ya guys. Nah, orang itu punya hati, punya logika, tapi kadang perempuan itu mendahulukan hati dia. Kalau perempuan udah mendahulukan logika, lu jangan harap dia akan terus bertahan sama lo. Lo jangan harap dia akan terima lo apa adanya. Lo jangan harap dia itu rela sabar dan sakit hati karena lo doang, karena sikap lo atau perilaku lo yang gak menyenangkan. Kadang perempuan itu guys, kalau udah sayang, udah cinta, apalagi kalau udah punya anak ya kan, dia itu gak akan mikirin logika dia. Yang penting udahlah anak-anak gue, atau ya udahlah yang penting hati gue masih begini sama dia, masih sayang sama dia. Jadi dia begitu. Tapi kadang cowok kalau udah gituin jadi ngelunjak terusan kayak gitu, ngelunjak. Semoga semuanya bisa terbuka hatinya dan cepet-cepet deh. Pokoknya semoga kita selalu dikasih yang terbaik ya guys setiap harinya. Oke gitu aja. Kita harus mengupgrade diri kita setiap harinya buat jadi yang lebih baik, dan jangan pernah dengerin apa kata orang yang bikin kalian tuh stres. Abaikan aja omongan-omongan orang yang gak jelas, yang nyerang kalian, yang nyudutin kalian, yang merasa dirinya itu lebih tinggi, yang merasa dirinya itu lebih bener. Abaikan aja, karena yang tahu diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain mau ngomong apa, lo jadi ini tuh masukan lo aja, yang motivasi lo aja, atau kayak gimana kayak yang lo bisa kalian terima dengan baik di otak kalian. Yang ngomongnya nggak enak, yang nggak usah dipikirin, anggap aja dia lagi ya agak gesrek gitu ya kan. Oke guys, gitu aja. Udah panjang banget nih, 12 menit. Oke, see you next on my video. Thanks for watching. Bye bye.